GKI Marta Dirja di rumah saja. Nah, anak-anak sudah siap semua mengikuti ibadah sekolah minggu? Yuk, sebelum kita lanjutkan ibadah ini, kita akan berdoa dulu. Terima kasih Tuhan Yesus, hari ini saya kembali bisa mengikuti ibadah sekolah minggu online. Itu semua karena kasih Tuhan kepada saya. Tuhan, tolong saya dapat mengikuti ibadah ini dengan baik. Tuhan selalu berkati kehidupan saya. Tuhan beri saya kesehatan, sehingga dari hari ke hari saya selalu bisa menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Bu Ginting, pernah bohong apa enggak? Pernah, Bu Dian. Dari kecil sudah pernah bohong? Oh, sudah pernah, iya. Sama, saya juga pernah bohong. Dari kecil, sampai tua juga pernah bohong. Iya, Bu Dian. Anak-anak yang di rumah, pernah bohong apa enggak? Pasti pernah ya. Semua orang pasti pernah bohong. Tapi kalau sudah berbuat bohong, kita terus harus cepat-cepat minta ampun pada Tuhan. Sebab Tuhan tidak senang kalau kita bohong. Sebab Tuhan melihat semua apa yang kita perbuat, baik itu yang baik, yang tidak baik, semua Tuhan melihat. Maka dari itu, kita harus belajar dan belajar terus berbuat baik, berbuat jujur, tidak bohong. Yuk, kita bersama memuji Tuhan. Tuhan selalu melihat. Tolong saya Tuhan, agar saya dapat mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh dan baik. Tuhan, ajari saya dan berikan kekuatan buat saya, agar saya dapat selalu menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan berkatilah firman Tuhan ini. Dalam nama Yesus, saya berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi anak-anak. Puji Tuhan kita boleh ketemu lagi. Semoga anak-anak sehat. Ya, anak-anak sudah beberapa minggu ini ya, bahkan beberapa bulan ini anak-anak selalu belajar di rumah. Puji Tuhan kita masih bisa ketemu walaupun secara online ya. Kali ini Kak Guntur mau membawakan sebuah cerita ya. Batang rumput yang bertambah panjang. Saya tahu anak-anak tadi sudah memuji Tuhan bukan ya, bahwa Tuhan selalu melihat sekalipun kita di rumah sendiri, belajar sendiri ya, kadang dengan orang tua, kadang dengan kakak atau adik, tapi ingat Tuhan selalu melihat di mana anak-anak berada, dan anak-anak sebagai anak-anak Tuhan yang baik pastinya tidak boleh berbohong. Nah, Kak Guntur punya cerita bagus ya. Ada batang rumput yang bertambah panjang. Anak-anak mau dengar? Mari Kak Guntur ceritakan gambar ini ya. Ini ada sebuah jendela kaca, dan di luar jendela terlihat dengan jelas malam semakin larut, gelap sekali. Tetapi jauh di sana ada bintang yang bercahaya
sehingga gemerlapnya bintang memperindah malam itu. Dan di sana yang jauh sekali ada bulan yang bersinar terang sehingga mempercantik malam itu. Walaupun malam itu begitu sepi, sunyi, kenapa? Mungkin banyak orang sudah pada tidur. Tapi angin yang dingin berhembus masuk melalui pintu, juga masuk lewat celah-celah jendela ini. Adik-adik, kira-kira siapa yang ada di balik, di dalam kamar yang sedang menatap keluar ke jendela? Ternyata di kamar ada duduk seorang laki-laki. Dia termenung sambil melihat buku catatan, sesekali menulis, sesekali dicoret lagi. Dia bingung. Yang kadang berdiri berjalan ke sana kemari, bolak-balik dia jalan. Kadang dia melihat ke langit-langit, kadang dia nunduk, dia balik lagi ke mejanya dan duduk di situ. Siapakah Pak Harun ini? Ternyata Pak Harun adalah seorang guru. Dia mengajar kelas 6 di sekolah dasar di dekat rumahnya. Pak Harun saat itu sedang bingung. Sudah 2 malam ini. Kenapa? Karena di sekolahnya, di anak-anak yang dia ajar, Pak Harun kehilangan sebuah amplop yang berisi uang sekolah. Pak Harun dengan sabar mendidik anak-anak dan mengajak anak-anak untuk berlaku jujur dan berani berterus terang. Coba anak-anak, siapa yang lihat di meja Bapak ada amplop berisi uang sekolah? Kalau kalian ada yang lihat atau bahkan ada yang ambil, silakan kalian jujur. Kalian cerita kepada Bapak dan kembalikan amplop itu. Kalau kalian jujur, kalian mengembalikan, Bapak akan kasih ampun. Tapi hari itu sampai pulang sekolah, tidak ada satupun yang menghadap Pak Harun dan berkata jujur, apalagi mengembalikan amplop yang berisi uang itu. Hari kedua, Pak Harun juga sudah berbuat baik. Anak-anak kemarin tidak mau ngaku, tapi kejadian ini Pak Guru harus lapor kepada kepala sekolah. Sehingga hari ini anak-anak dikasih kesempatan yang kedua. Anak-anak yang melihat atau bahkan mengambil, silakan kembalikan ke Pak Guru. Ya, kalian akan tetap saya maafkan. Tapi kalau sampai jam 2 nanti tidak ada yang melapor, tidak ada yang memberitahu Pak Guru, apalagi mengembalikan uangnya, maka Pak Guru juga harus lapor kepada kepala sekolah. Karena kejadian ini, kepala sekolah harus tahu, sebab kepala sekolah juga punya tanggung jawab di sekolah ini. Anak-anak ternyata sampai jam 2, sampai mereka semuanya pulang, anak-anak tidak ada yang lapor kepada Pak Guru. Sehingga malam itu Pak Harun sedang sedih. Dia sudah 2 malam ini dibuat bingung. Dia menebak apakah si A tidak mungkin, dia jujur. Apakah si B juga nggak mungkin, dia sangat baik. Apakah dia, semuanya tidak mungkin. Jadi Pak Harun masih bingung sampai hari ini. Sampai akhirnya di hari ketiga, Pak Harun kembali bicara di depan kelas. Anak-anak, ini adalah kesempatan terakhir. Dan kalau hari ini kalian tidak berkata jujur karena kepala sekolah sudah tahu, maka setelah pulang jam 2, kalau memang tidak ada yang lapor, Pak Harun mau lapor ke polisi. Sehingga penanganannya ditangani oleh pihak kepolisian. Sehingga Pak Harun hanya ngasih kesempatan sampai dengan jam 2 lagi.
ya, karena kalian juga harus pulang. Tapi ingat, kalau kemarin Pak Harun masih kasih kesempatan untuk memaafkan, karena hari kedua Pak Harun sudah lapor kepala sekolah, maka bagi yang menemukan tetap harus putus dari sekolah ini, ya. Bagi yang mengambil harus putus dari sekolah ini, karena pihak kepala sekolah juga sudah tahu dan kalian sudah dikasih kesempatan 2 hari tidak mau ngaku. Ternyata bagaimana? Sampai jam 2 tidak ada satupun yang melapor. Kemudian tepat jam 2 Pak Harun berdiri dari bangku, kemudian dia mau pergi ke kantor polisi. Tetapi ada satu anak lari. Pak Guru, tolong Pak Guru, itu udah sehari lagi. Kenapa? Ini sudah 3 hari. Nanti kalau kelamaan bagaimana? Enggak, saya minta sehari Pak Guru. Saya akan pergi ke tanah sawah, saya akan ambil rumput, nanti saya akan bagikan ke teman-teman. Terus bagi siapa yang rumputnya bertambah panjang, itu dia yang ambil. Pak Guru, bagaimana mungkin itu bisa terjadi? Rumput yang sudah diambil kemudian dipotong, nggak mungkin bisa bertambah panjang. Udah Pak Guru, tenang saja. Pak Guru, di sini saya lari ke sawah. Kemudian anak ini lari, dia keluar menuju ke sawah. Nah, setelah berapa lama dia mengambil ilalang, dia pulang dengan bawa ilalang ini. Ya. Nah, kemudian ya dia potong-potong ya menjadi potongan yang sama panjang. Kemudian dia berlari, satu anak dikasih satu. Teman-teman, kalian menurut Pak Guru harus bawa sebatang ilalang ini. Semuanya dipegang dan besok dikumpulkan. Semua pegang satu-satu. Nanti barang siapa yang rumputnya bertambah panjang, ya, batang rumput ini bertambah panjang, ini semua sama ini, ya. Berarti dialah yang telah mengambil uangnya Pak Guru. Kemudian batang rumput ini diberikannya satu-satu, sehingga mereka akhirnya membawa pulang masing-masing. Nah, semuanya pulang membawa sebatang rumput yang sudah dipotong. Tahu nggak anak-anak? Di malam itu kembali dingin, semua orang tertidur. Tapi ada satu anak, dia terbangun. Dia pegang satu batang rumput. Wah, saya jadi kepikiran sampai bermimpi. Ini rumput nanti jangan-jangan menjadi panjang. Kemudian dia dekatkan ke jendela. Dia lihat, di jendela. Tapi ini segini ya. Begitu dekatkan ke balik jendela, makin lama kok makin panjang ya. Sampai mepet ke jendela. Begitu jauh kan, jangan-jangan bertambah panjang. Kemudian dia ambil pisau, dia potong. Sekarang sudah, langsung dia tempelin di jendela. Nah, sekarang sama panjangnya. Nah, kemudian ya setelah batang rumput ini dia potong, ya, anak ini jadi tenang dan dia bisa tidur dengan harapan rumputnya itu tidak panjang. Nah, keesokan dia berangkat ke sekolah. Ternyata di sekolah Pak Guru dan semua teman-temannya sudah berkumpul dan sudah banyak batang rumput yang dikumpulkan kepada Pak Guru. Kemudian anak ini dia dengan gemetar dia datang kepada Pak Guru untuk menyerahkan batang rumput. Ternyata setelah disatukan, dijejer di meja Pak Guru, kemudian rumput dia menjadi lebih pendek daripada yang lain. Terus Pak Guru bertanya, kenapa rumput kamu menjadi pendek? Iya Pak Guru, saya semalam bermimpi takut rumput saya bertambah panjang. Makanya malam-malam saya bangun dan saya potong.
Setelah saya potong, saya kembali tidur sampai pagi, sampai bangun cukup kesiangan, sehingga ini malah punya saya jadi pendek sendiri, Pak Guru. Nah, kemudian Pak Guru sambil menepuk punggungnya, anakku, dari kemarin Bapak sudah ngasih kesempatan sampai 3 hari. Sekarang coba ceritakan, kamu pasti bohong. Ya, kamu kan yang mengambil uang itu. Iya Pak Guru, saya minta maaf Pak Guru. Kemarin memang. Pak Guru sambil memegang pundak itu berkata, anakku, kenapa kamu berdusta pada Pak Guru? Kenapa kamu berbohong? Bukankah kemarin Pak Guru sudah kasih kesempatan sampai 3 hari? Kalau kamu jujur dari kemarin, mestinya kamu masih dapat pengampunan. Tapi sekarang kepala sekolah sudah tahu, sehingga mari kamu tak ajak ke kepala sekolah. Akhirnya setelah keluar dari kepala sekolah, anak ini harus keluar dari sekolah. Dia hanya menyelesaikan di sekolah itu sampai dengan kelas 6, sehingga belum lulus karena pelajaran masih berlangsung. Inilah kerugian anak-anak. Makanya kita sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan itu maha baik, Tuhan itu maha kasih. Mari kita menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Buanglah dusta dan berkatalah benar. Ayat firman ini juga ada di dalam Efesus 4 ayat 25. Buanglah dusta dan berkatalah benar. Anak-anak bisa buka di Efesus 4 ayat 25. Di sana ada firman Tuhan yang sangat indah. Buanglah dusta dan berkatalah benar. Kenapa? Karena dusta itu sama dengan bohong, dan bohong itu dosa. Karena apa? Gak ada bohong kecil atau bohong besar. Orang kalau sudah pernah berbohong, dia akan terus berbohong. Anak-anak, apakah itu ada di dalam firman Tuhan? Ya, ada. Tadi kan kita sudah baca bersama Efesus 4 ayat 25. Sudah ketemu? Ayo baca bareng Kak Guntur ya. Efesus 4 ayat 25. Buanglah dusta dan berkatalah benar. Ingat, dusta sama dengan bohong, dan bohong itu dosa, dan Tuhan Yesus tidak suka. Nah, anak-anak, Tuhan Yesus juga pernah menceritakan, ya, ada seorang yang namanya Petrus. Petrus ini adalah murid Tuhan Yesus. Dia adalah salah satu rasul, ya, yang memberitakan berita sukacita bahwa manusia bisa selamat dari dosa kalau dia percaya kepada Allah yang hidup, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha suci, dan Allah yang telah menebus dosa kita. Nah, Petrus ini pada saat itu mau pergi ke rumahnya Bapak Ananias, ya, Bapak Ananias dan Safira, karena pada waktu itu Bapak Ananias memang memanggil jemaat-jemaat, memanggil tetangganya bahwa dia sudah menjual sebidang tanah. Wah, ternyata Bapak Ananias ini cukup orang berada. Dia menjual sebidang tanah, dan dia bersama istrinya yaitu Safira, ya, mereka bersepakat, ayo uang hasil penjualan tanah kita bagi 2. Yang separuh kita masukkan lemari, dan yang separuh kita persembahkan kepada Tuhan melalui Bapak Petrus. Nah, kemudian bertemulah dia dengan setiap orang dan mengatakan, saya mau memberikan sedekah kepada orang-orang miskin. Uang hasil penjualan tanah semuanya saya serahkan kepada Tuhan untuk membantu orang miskin. Dan sampailah Ananias kepada Petrus. Kemudian Petrus dengan lembut, dengan bijaksana dia bertanya, Bapak Ananias,
apakah uang hasil penjualan tanah ini diserahkan semua? Iya, ini saya serahkan semuanya, saya tidak ngambil. Bapak Ananias, bukankah kalau tanah itu tidak jual, tanah itu tetap milik Bapak? Dan kalau tanah ini sudah dijual, uangnya juga tetap milik Bapak. Tapi ingat, Bapak tidak boleh berbohong. Bapak jujur aja. Uang itu tidak diserahkan juga nggak apa-apa, itu kan punya Bapak. Tapi tolong Bapak jujur, karena Bapak tidak sedang berhadapan dengan manusia, tetapi dengan Allah. Betul, itu semua uang penjual sudah saya serahkan dan jumlahnya segitu. Setelah berkata begitu, Bapak Ananias ini jatuh di kaki Petrus. Kenapa? Dia ternyata mati. Dia mati. Padahal kenapa dia mati? Karena dia sudah membohongi Allah. Dia menyerahkan sekantong uang ini kepada Bapak Petrus. Sebetulnya ini bukan semuanya, tetapi hanya sebagian. Kenapa? Karena yang sebagian disimpan. Kalau dia berkata jujur, mungkin Tuhan tidak mengambil nyawanya. Tapi karena dia tidak jujur, sehingga beberapa pemuda membawa tubuhnya Ananias, dikasih kain kafan dan dikuburkan. Anak-anak, 3 jam kemudian ada seorang ibu-ibu namanya Ibu Safira. Ibu Safira ini adalah istri daripada Bapak Ananias. Dia pulang, dia tidak tahu apa yang terjadi, dan tiba-tiba dia datang. Dan di sini Bapak Petrus kembali bertanya, Ibu, apakah benar bahwa ini adalah uang hasil dari semua penjualan tanah, atau hanya sebagian? Ternyata ibunya juga, betul Pak, itu saya serahkan semuanya. Semua hasil penjualan saya tidak ambil, saya serahkan semuanya untuk membantu orang-orang miskin. Ibu itu sedang berbicara dengan Allah, bukan dengan manusia. Sehingga ibu harus jujur. Betul Pak, saya nggak ambil spesial pun, semuanya saya serahkan. Kemudian Bapak Petrus mengatakan, lihat, para pemuda yang baru pulang mengubur suamimu, dia pun akan mengangkat kamu. Tiba-tiba ibunya ini pun tersungkur dan jatuh meninggal di depan kaki Petrus, sehingga semua jemaat di situ dia takut betapa Tuhan itu dahsyat. Dan betapa dosa, bohong itu adalah dosa, dusta itu adalah dosa. Sebab Tuhan Yesus juga pernah berkata bahwa sebab upah dosa adalah maut. Maut itu berarti mati, putus hubungannya dengan Allah. Sehingga kita bukan lagi menjadi anak-anak Allah, sehingga damai sejahtera tidak ada di kita, tapi benar-benar kita itu mati, maut, putus hubungan dengan Allah. Untuk itu ingat, dilarang berdusta, dilarang berbohong, sebab bohong itu dosa dan upah dosa adalah maut atau mati. Mari kita buka sama-sama di dalam Roma 6 ayat 23. Roma 6 ayat 23 bagian A saja. Ketemu ya? Roma 6 ayat 23a. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Sebab upah dosa adalah maut. Ingat anak-anak, upah dosa adalah maut. Sehingga mulai sekarang kita adalah anak-anak Tuhan, kita diingatkan oleh Tuhan, dan mata Tuhan selalu melihat kita dimanapun kita berada. Buanglah dusta dan berkatalah benar, seperti tadi di dalam Efesus 4 ayat 25. Sebab dusta itu sama dengan bohong, dan bohong itu dosa, dan upah dosa
adalah maut. Jadi jangan sekali-kali berdusta, jangan sekali-kali berbohong demi apapun, karena Tuhan tidak suka kebohongan. Amin. Ada yang berbohong. Baik tidak anak-anak? Jelas tidak baik. Tuhan juga tidak suka, Tuhan tidak senang. Nah, makanya setelah anak-anak mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini, mulai sekarang anak-anak belajar untuk tidak berbohong. Berarti harus berkata jujur. Dimanapun anak-anak berada, anak-anak belajar untuk tidak berbohong. Itu salah satu cara anak-anak menyenangkan hati Tuhan. Nah, anak-anak, mari kita akhiri ibadah sekolah minggu hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang indah pagi ini. Kami mendengar cerita yang begitu indah. Kami belajar untuk tidak berbohong. Kami belajar berkata jujur kepada siapa saja. Kami berkata jujur di mana saja Tuhan. Tolong saya Tuhan untuk dapat melakukan semua itu. Terima kasih Tuhan. Amin.